tapi menjauhkan kita dari Tuhan, maka sekarang Tuhan ajak kita untuk kembali pulang untuk menemukan kualitas diri kita, pulang untuk menemukan cinta Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, siapa yang sudah pernah ke lapas atau penjara yang dikenal pada umumnya? Bukan sebagai anggota tetapi berkunjung. Jujur saya baru pertama kali untuk bisa masuk ke dalam lapas. Dalam pelayanan kerohanian, saya bersama dengan teman-teman kelompok pelayanan doa karismatik di Banjarmasin ini melayani di lapas 2A di Banjarmasin dalam kegiatan kerohanian. Kegiatan ini untuk orang Katolik atau pelayanan dari gereja Katolik dilakukan 1 kali dalam 1 bulan. Dan pada bulan ini, bulan November, saya yang mendapat giliran untuk ikut bersama dengan kelompok doa ini dalam pelayanan. Ini menjadi pengalaman pertama, maka saya mau bagikan di video ini, bukan untuk menunjukkan yang lain, tapi pengalaman iman saya, pengalaman perjumpaan saya ketika berada bersama dengan saudara-saudari yang sedang dibina di dalam lapas 2A Banjarmasin ini. Oke, saya bersama dengan tim doa berangkat, lalu kemudian masuk, diperiksa dengan sangat ketat. Handphone dan semuanya itu ditinggalkan, disimpan di loker, sehingga saya masuk hanya pakaian di badan dan juga dengan perlengkapan misa. Sedangkan teman-teman yang lain datang dengan perlengkapan alat musik dan lain-lain untuk mengiringi dalam proses peribadatan. Ketika mulai masuk, saya sudah mulai merasakan, oh begini ya situasi penjara atau lapas. Karena memang saya tidak ada gambaran sama sekali tentang penjara atau lapas itu sendiri. Berjumpa dengan orang-orang di dalamnya, mereka juga menyapa kita selamat pagi. Suatu perjumpaan yang membahagiakan bagi saya, karena dalam situasi seperti itu pun sapaan, senyuman itu tetap ada dari para binaan ini. Oke, lanjut di perayaan Ekaristi, kami langsung masuk ke gereja Ekumene, berjumpa dengan saudara-saudari yang beragama Kristen dan juga Katolik. Saya tidak sebutkan nama mereka, tapi kami semua berkumpul di sana saling menyapa, terutama teman-teman tim doa, karena mereka setiap bulan mengunjungi, maka mereka sudah kenal, sudah sangat akrab. Saya datang dan kemudian mencoba berkenalan, bersharing sebentar, lalu kemudian nyanyi bersama. Setelah semuanya sudah siap, kami semua dipenuhi dengan sukacita, maka kami lanjutkan dengan perayaan Ekaristi. Saya memimpin misa, dan dalam khotbah saya mengajak saudara-saudari yang terutama dalam proses pembinaan ini di lapas untuk merenung dan mengingat satu kebaikan yang ada di dalam diri mereka. Terlepas dari segala kesalahan yang mereka lakukan, tetapi saya meminta mereka dalam terang Injil untuk mengingat satu kebaikan saja. Satu kebaikan yang kemudian mengajak mereka untuk bersyukur bahwa Tuhan mencintai mereka dengan sangat luar biasa. Bahwa banyak orang punya kebaikan, banyak orang punya ini dan itu. Dan ketika orang ada di dalam lapas atau penjara, paradigma negatif dan lain sebagainya. Tetapi disadarkan bahwa terlepas dari apa kata orang, Tuhan mencintai, dan ada satu kebaikan yang patut kita syukuri, bahwa dalam kelemahan Tuhan tetap memberikan satu hal yang bisa membuat kita yakin dan percaya bahwa kita sungguh dicintai. Dan setelah misa kami bersharing, makan bersama, dan satu hal yang boleh saya bagikan dalam perjumpaan dengan mereka. Saudara-saudari,
pengalaman pahit, masuk penjara dan lapas itu tidak mudah. Ada yang sungguh-sungguh menolak sehingga melihat penjara itu seperti sebuah penderitaan, karena dia belum bisa menerima hukuman. Namun kemudian dalam sharingnya dia mengatakan, setelah dalam perjalanan waktu dia menerima bahwa ya sudah, ini bagian dari perjalanan hidup saya. Maka kemudian dia lalu menjalani hari-hari hidupnya dengan tenang, dengan enjoy, dan bisa belajar untuk mengubah diri. Hal yang mau saya katakan adalah ketika dalam pengalaman sulit, pengalaman duka, pengalaman yang menyakitkan dan melukai, satu hal yang penting adalah kita menerima, terbuka untuk menerima pengalaman itu. Saat kita sudah bisa menerima bahwa inilah pengalaman yang saya jalani, pengalaman yang sedang saya alami, maka penerimaan itulah yang kemudian menumbuhkan kita untuk berani keluar dari persoalan dan melangkah dan menatap dengan cara pandang yang baru. Dari sharing saudara kita yang ada di dalam lapas ini, menyadarkan saya dan juga mengingatkan saya bahwa setiap orang punya persoalan masing-masing, besar atau kecil. Tetapi yang paling penting adalah berani terbuka untuk menerima pengalaman itu, menjadikan itu bagian dari hidup, direfleksikan, kemudian dijalani dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pengalaman saudara-saudari kita yang ada dalam proses pembinaan juga menginspirasi kita. Ketika dia sudah berani menerima dan sudah dengan lepas bebas menerima pengalaman ini, maka kemudian ada gerakan baru. Dia bahkan sudah khatam kitab suci. Maksudnya sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Awalnya sekedar baca mengisi waktu kosong. Tetapi dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, kemudian dia mengerti bahwa setiap kata-kata Tuhan di dalam sabda Tuhan itu sangat bernilai, menyentuh setiap pengalaman hidup dan membaharui kita untuk menjadi lebih baik. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan sudah punya banyak pesan dalam kitab suci. Ambil waktumu sejenak, baca kitab suci dan renungkan, maka kita bisa menemukan nilai untuk bisa melangkah lebih jauh dalam perjalanan kehidupan kita. Bukan tentang pengalaman sulit, bukan tentang pengalaman bahagia, tetapi sabda Tuhan yang akan memberikan kita jalan yang tenang, jalan yang terbuka, jalan yang menghantar kita kepada sukacita. Semoga rahmat Tuhan memberkati kita semua.